Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'a hudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kita sekalian, kepada para pengikutnya, dan kepada para sahabat. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membacakan salawat pada baginda Rasul. Sahabat sekalian, ada salah satu bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, insyaallah muttafaqun alaih, dalam kitab Mukhtarul Hadis, yang bunyinya, salah satu man kunna fi hasabahu wa hisaban yasira wa adkhalahu jannah. Ada 3 golongan, dan apabila di 3 golongan ini melaksanakan 3 hal ini, hasabahullah hisaban yasira, dia akan dihisab kalau hisaban yang enteng, hisaban yang ringan nanti di padang mahsyar yaumul akhir, wa adkhalahul jannah, dan ujrahnya, finishingnya, orang ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita masuk ke dalam salah satu atau terhadap 3 golongan ini. Coba kita cek amalan kita, semoga kita ada di dalam salah satunya. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang bakhil kepada kita. Coba amalan ini susah apa gampang? Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, atau pelit, bakhil kepada kita. Yang kita rasa, apabila orang kikir kepada kita, kita kadangkala balik kikir. Dia juga nggak mau kasih, saya juga malas deh ngasihnya. Ini kan seperti itu. Balas, saling membalas. Jangan seperti itu sahabat. Orang yang bakhil, kikir, pelit kepada kita, justru kita harus mengasihinya, kita harus memberinya. Jangan balas-balasan. Kalau satu orang berbuat kikir, pelit, kemudian kita juga dibalik kikir sama pelit lagi, maka yang pelit menjadi 2 orang, yang kikir menjadi 2 orang. Di sini kita tumbuh kembangkan sifat kesadaran dan penyayang, tidak disamakan dengan orang-orang yang tidak berilmu dan tidak paham terhadap ajaran agama. Samping kita mendapatkan fadilah dan barokah apabila kita melaksanakan poin yang pertama, yaitu memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Semoga kita bisa melakukannya. Gampang-gampang susah, tapi insya Allah kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, meminta pertolongan Allah, kita akan mudah melaksanakannya. Yang kedua, watasilu man qata'aka, menyambungkan kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Coba, mudah apa gampang tuh? Orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, kita justru menyambungkannya. Contoh, ada seseorang yang memusuhi kita, tidak ada hujan, tidak ada angin, ujug-ujug orang tersebut mengajak berjauhan sama kita. Gak mau deket deh, saya gak mau disapa, ditanya lagi sama kamu, saya mau jauh dari kamu, jangan pernah dekat-dekati saya lagi. Ya, kalau kemauan dia aja seperti itu, kita boleh dijawab dengan ya gak apa-apa deh, tapi saya akan senantiasa menyayangi kamu
akan senantiasa memperhatikanmu, dan saya tidak akan pernah berbuat kejelekan terhadap kamu. Kita harus bisa berbuat demikian. Walaupun orang tersebut tidak mau menyambung dengan kita, tidak mau berbuat baik kepada kita, tapi kita harus bisa berbuat baik kepada dia. Menyambungkan kepada orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Justru kita harus banyak-banyak menyambung silaturahmi, harus banyak-banyak menyambungkan tali persaudaraan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Hikmahnya dengan memperbanyak silaturahmi, kita memperbanyak saudara, memperbanyak teman, dan kehidupan sosial kita akan menjadi berkah dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka. Memaafkan kepada orang yang zalim kepada kita. Waduh, ini lumayan susah juga nih ya. Memaafkan kepada orang yang zalim kepada kita, jahil kepada kita. Ayo, bisa nggak nih? Orang tersebut menghardik kita, menyakiti kita, zalim kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Tiap waktu, tiap saat, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, nyakitin terus. Kalau dipikir secara hati dan akal yang penuh dengan nafsu, ini orang apa sih maunya gitu? Yang enak apaan kita? Yang enak diapain sama kita? Dibalas dengan kezaliman lagi. Wah, ini nggak beres nih orang. Kalau perlu dibawa karena hukum, karena melecehkan harga diri, melecehkan nama baik, ya sampai hukum perdata, ya manggil orang, manggil bantuan, ya minta bantuan untuk menghasut dan untuk sama-sama membenci kepada orang zalim tersebut, membawa massa dan seterusnya. Ini hal yang tidak sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sebaliknya, Rasulullah mengajarkan untuk memaafkan kepada siapa saja orang yang zalim kepada kita. Memang tidak mudah, tapi memang diharuskan kita, diminta oleh Rasulullah, dianjurkan untuk memaafkan. Karena orang yang memaafkan adalah orang yang termulia, orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah ada 3 golongan orang yang akan dihisab dengan hisaban yang ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang pertama adalah memberi kepada orang yang kikir kepada kita, yang pelit kepada kita. Yang kedua, watasilu man qata'aka, orang yang menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan kita. Yang ketiga adalah memaafkan orang yang berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat zalim kepada kita. Semoga kita menjadi orang yang ahlullah, ahli Rasulullah SAW, senantiasa melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan mengamalkan 3 perkara ini. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang, tapi kita senantiasa meminta perlindungan dan pertolongan juga kekuatan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melaksanakan 3 amalan ini. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat mengambil hikmah dan iktibar dari materi ini dan menjadi pelajaran buat kita, nambah-nambah ilmu pengetahuan, dan selamat berjumpa di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.